Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih pada khalifah yang pertama, yaitu khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masih tentang ilmu beliau dan kecerdasan beliau radhiyallahu taala anhu. Qala Suyuti rahimahullah, faslun fi ilmihi wa dzakaihi radhiyallahu taala anhu. Pasal tentang ilmu beliau dan kecerdasan beliau. Qala An-Nawawi rahimahullah fi tahdhibihi wa min khattihi naqaltu istadalla ashabuna ala 'azmi ilmihi biqawlihi radhiyallahu ta'ala anhu fil hadits thabit fi as-sahihain. Wallahi la aqtulanna aw la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih. Berkata An-Nawawi rahimahullah, seorang tokoh ulama terkenal dari madhab Syafi'i, bahkan termasuk tokoh besarnya, di dalam tahdzib beliau, wa min khattihi naqaltu, kata Suyuti, aku menukil dari tulisan tangan dia sendiri. Istadalla ashabuna ala 'azmi ilmihi biqaulihi radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat kami, yakni para ulama dari madhabnya, madhab Syafi'i, istadalla ala 'azmi ilmihi, berdalil tentang luasnya atau besarnya ilmu Abu Bakar dengan ucapan beliau, dengan ucapan Abu Bakar ketika berkata dalam hadis yang sahih, yang sabit fi sahihain, yang telah sabit dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, bahwa Abu Bakar berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Yang artinya, kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Demi Allah, kalau mereka tidak mau membayar kepadaku iqalan, dalam riwayat lain inaqan, anak unta, kanu yu'addunahu ila Rasulillah, yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW sebagai zakatnya, laqataltuhum ala man'ih, aku akan perangi mereka karenanya. Titik. Taruh pensilnya, taruh penanya, perhatikan sini. An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa sahabat-sahabat kami, biasanya kalau seorang mengatakan ashabi dari para ulama madhab,
Yang dimaksud adalah ulama di madhabnya. Bahwa ashabuna, sahabat-sahabat kami dari para ulama dari madhab kami, ini madhab Syafi'i, berdalil untuk menunjukkan kalau Abu Bakar adalah orang yang jenius, yang cerdas, itu dengan riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim ketika Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Mengapa? Kisahnya bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, beberapa suku dari Bani Hanifah dan beberapa suku yang bersamanya tidak lagi mau bayar zakat. Dan mereka berkata, suku-suku ini, kami nggak akan mau membayar zakat kepada seseorang yang salawatnya tidak menenteramkan kami. Dulu Rasulullah SAW salawat beliau menenteramkan kami. Dan mereka mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah, ambil dari mereka zakat mereka untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka, dan doakanlah dengan salawat kepada mereka karena salawatmu menenteramkan mereka. Inna salataka sakanun lahum. Salawatmu wahai Rasul menenteramkan mereka. Nah, orang-orang ini berkata, dulu salawat Nabi ketika kami bayar zakat, Allahumma salli ala ali fulan, kami senang, kami tenteram dengan salawat Rasulullah. Sekarang nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, dan salawatmu nggak menenteramkan kami, katanya. Kami nggak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang sudah dibaiat dengan sah berkata, aku akan perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Para sahabat membujuknya, ya Amirul Mukminin, wahai Abu Bakrin, termasuk Umar yang berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar, apakah kita akan perangi orang yang sholat? Bukankah mereka masih sholat? Apakah kita akan perangi orang yang mengerjakan sholat? Padahal Nabi bersabda, umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bukankah Nabi berkata, aku akan perangi manusia sampai mereka mau mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kalau mereka sudah mempersaksikan terlindung darahnya dan hartanya. Berarti kita tidak boleh memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan enggak boleh memerangi orang yang masih salat. Apa jawaban Abu Bakar sebagai khalifah? Ini jawabannya yang sedang kita baca. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim fi sahihain. Abu Bakar berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Salat hukumnya wajib, zakat juga hukumnya wajib. Salat rukun Islam, pokok ajaran Islam. Zakat juga pokok ajaran Islam. Kenapa kamu salat tapi nggak mau bayar zakat? Apakah kalian membedakan antara salat dengan zakat? Lihat cerdasnya Abu Bakar. Disinilah kecerdasan beliau radhiyallahu taala anhu. La uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka yang tidak mau bayar zakat, karena berarti dia membedakan antara salat dengan zakat. Bagaimana menurut kalian hukumnya salat? Mereka akan berkata salat itu wajib, rukun dari rukun Islam. Zakat juga wajib, rukun dari rukun Islam. Bukankah salat itu pembeda antara Islam dengan kafir? Zakat juga demikian. Karena ini rukun, ini rukun. Kalau rukunnya, pondasinya hancur, maka bangunannya akan hancur. Zakat juga demikian. Siapa yang tidak mau bayar zakat dengan sengaja, dengan berkata saya tidak mau bayar zakat, nggak mau mengerjakan rukun dari rukun-rukun Islam, bangunan keislamannya runtuh. Bangunan keislamannya runtuh, yang berarti harus diperangi.
Dan ternyata setelah digali dalil dari Quran dan Sunnah, memang zakat hukumnya sama dengan sholat. Subhanallah. Ini kecerdasan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan disebutkan dalam satu ayat dengan kalimat wa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fakhallu sabilahum. Kalau mereka taubat, mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan mereka, jangan diperangi. Siapa yang tidak diperangi? Yang tidak lagi kufur, artinya taubat. Yang tabu, yang bertaubat. Apalagi syaratnya? Wa aqamus shalah, mengerjakan salat, wa atawuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Selalu diiringkan bersama antara salat dengan zakat. Salat zakat selalu bersama-sama dalam Quran. Aqamus salat wa atawuz zakah. Tuqimuna salat wa tu'tuna zakah. Alaysa kadzalik? Maka ketika Nabi diperintah oleh Allah untuk memerangi mereka, sampai kapan? Kata Allah, wa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Atau dalam ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka sudah taubat dari kekafirannya, sudah salat dan mengerjakan zakat, maka jangan diperangi. Atau dalam ayat lain, fa ikhwanukum fid din. Mereka saudara kalian. Berarti syaratnya dikatakan saudara kalian yang tidak boleh diperangi adalah tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Bertaubat, mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ternyata tidak mau salat atau tidak mau zakat, apalagi tidak mau dua-duanya, tetap diperangi. Tetap diperangi. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, salat dengan zakat adalah ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Salat dengan zakat itu adalah dua ibadah besar yang zahir, yang diperangi satu kaum kalau menentang salat dan zakat. Dua ini dikatakan yuqatal alaihima. Sehingga Abu Bakar dengan yakin bahwa keputusannya tidak salah. Kami akan perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Tapi kan mereka masih salat. Aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Salat mau, zakat tidak mau. Apa bedanya antara keduanya? Dua-duanya rukun, dua-duanya dasar Islam, dua-duanya ibadah besar, dua-duanya yuqatal alaihima, diperangi kalau tidak mengerjakan salat dengan zakat. Dengan dalil ayat tadi. Kalau bertaubat salat dan zakat, baru kita berhenti. Tangan kita tahan, tidak lagi memerangi mereka. Disinilah kecerdasan Abu Bakar Siddiq dan fiqih beliau radhiyallahu taala anhu. Qala, maka kata Abu Bakar selanjutnya, wallahi law mana'uni iqalan aw inaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah. Sungguh demi Allah, kalaupun anak unta yang kecil murah harganya, kalau itu yang biasa mereka berikan sebagai zakat, bahkan iqalan maknanya seutas tali, kalaupun seutas tali yang biasa mereka berikan pada kami sebagai zakat. Terus ketika sekarang tidak mau bayar zakat, nggak mau bayarkan seutas tali saja atau seekor anak unta, nggak mau dia bayarkan zakat, kami akan perangi karenanya. Artinya beliau memerangi mereka bukan karena nilai hartanya, bukan karena nilai uangnya atau untanya atau zakat tadi seberapa, bukan itu yang menjadi masalah. Tapi akidah mereka sudah kufur ketika mereka mengatakan tidak perlu lagi bayar zakat. Itu rukun, ya rukun Islam. Bahkan para ulama menyatakan bahwa 5 rukun ini adalah pondasi. Kalau pondasi ini runtuh, akan runtuh bangunan Islam. Kalau salah satunya runtuh, akan runtuh bangunan Islam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, kalau ada orang yang menyatakan aku tidak mau haji, dia kafir. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Mengapa? Sama jawabannya. Karena itu rukun dari rukun-rukun Islam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berbeda hukumnya dengan orang yang berkata, nanti saya akan haji. Sudah punya uang cukup, nanti tahun depan. Tahun depan gak jadi lagi, nanti kalau saya begini. Nanti, sampai kemudian mati, tidak haji atau belum haji. Ini bukan kafir. Mengapa? Karena dia meniatkan untuk haji tadinya. Tapi yang dimaksud adalah orang yang berkata, saya tidak mau mengerjakan haji. Haji menurut saya tidak perlu. Ini namanya juhud, menentang. Rukun dan rukun Islam. Tak boleh. Sama dengan mani'iz zakah. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq mereka para penolak-penolak zakat ini bersama para sahabat seluruhnya sepakat. Dan dijuluki dalam sejarah, dalam sirah, bahwa kejadian itu adalah perang riddah. Apa riddah? Murtad. Memerangi orang-orang murtad. Mengapa? Karena menolak zakat itu murtad. Kalau terang-terangan, tegas-tegasan mengatakan saya tidak mau zakat, itu murtad. Berbeda dengan orang yang menyatakan saya akan bayar insya Allah. Nanti saya hitung dulu, nanti saya dulu. Kemudian dia bikin berbagai macam hilah. Apa yang mau dibayar zakat? Unta saya sudah nggak ada, sudah saya jual semua. Tapi hartanya tidak ada, sudah saya belikan rumah. Rumah kan nggak kena zakat. Itu hilah namanya. Walaupun ini orang ahlul batil, tetapi tidak dikatakan kafir. Karena tidak juhudan. Tidak menentang dengan juhud. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan dengan bahasa, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Wastadalla Syekh Abu Ishaq bihadza wa ghairuhu fi tabaqatihi ala anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu a'lamus sahabah. Dengan kejadian ini, Syekh Abu Ishaq rahimahullah berdalil bihadza, dengan kejadian ini, wa ghairihi, dengan kejadian-kejadian lain. Beliau berkata atau beliau berdalil fi tabaqatihi, dalam kitab beliau Tabaqah, ala anna Abi Bakrin, berdalil bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah a'lamus sahabah, sealim-alim sahabat, atau sahabat yang paling alim. Ini dalilnya. Dengan beberapa kejadian-kejadian lain. Li'annahum kulluhum waqafu an fahmil hukmi fil mas'alati illahu. Karena mereka para sahabat berhenti, tidak paham tentang masalah atau hukum masalah tadi. Orang yang tidak mau bayar zakat masih ragu-ragu, masih mengatakan bukankah mereka masih salat, bukankah mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, bukankah masih memiliki pendapat-pendapat lain dan masih berkata dengan keraguan, masa diperangi. Tetapi Abu Bakar sudah paham dan sudah tegas menyatakan mereka membedakan antara salat dengan zakat. Padahal salat dengan zakat sama rukun Islam, sama merupakan pondasi, sama hukumnya kalau tinggalkan kufur. Tsumma dhahara lahum bimubahasatihi, kemudian tampak bagi mereka para sahabat setelah membahas-bahasnya, setelah mempelajarinya, anna qaulahu huwal as-shawab. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh beliau adalah kebenaran. Anna qaulahu was-shawab, bahwa ucapan Abu Bakar itulah yang shawab, yang hak. Shawab artinya benar. Faraja'u ilaihi, maka mereka pun akhirnya kembali kepada ucapan Abu Bakar. Ternyata memang benar bahwa salat dengan zakat tidak boleh dibedakan. Kedua-duanya sama-sama rukun dan rukun-rukun Islam. Warawaina an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan atau kami meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Ibnu Umar pernah ditanya, Abdullah Ibnu Umar, man kana yuftin nas fi zaman Rasulullah SAW, siapa yang biasa memberikan fatwa-fatwa kepada manusia di zaman Rasulullah SAW?
Maksudnya berfatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siapa? Kata Abdullah bin Umar, Abu Bakrin wa Umar. Yang biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan persaksian Rasulullah SAW adalah Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ma a'lama ghairuhuma. Tidak ada yang lebih alim dari keduanya. Enggak ada yang lebih alim daripada Abu Bakar wa Umar. Dan bukti kecerdasan Abu Bakar juga terlihat pada kejadian yang berikutnya. Diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, khataba Rasulullah SAW an-nas. Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia. Qala, di antara ucapannya, Inna Allah tabaraka wa ta'ala khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba, apakah dia memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisinya. Faqtara dzalikal 'abdu ma 'indallah. Ternyata hamba tadi memilih apa yang di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ucapan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Fabaka Abu Bakrin. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Menangis sambil berkata, nufdika bi abaina wa ummahatina. Ya Rasulullah, kami berikan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami sebagai tebusan. Fa'ajibna lahu. Kata para sahabat, kami heran. Abu Bakar kenapa menangis? Kami heran. Fa'ajibna lahu. Kami merasa takjub. Libukaihi, dengan tangisan beliau. An yukhbirallah atau yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khuyyir. Kenapa dia menangis ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan ada seorang hamba yang diberi pilihan, mau dunia atau mau apa yang ada di sisinya. Ternyata barakallahu fikum, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW seorang hamba adalah diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah SAW menghabarkan ada seorang hamba, yakni diriku, diberi pilihan oleh Allah, mau dunia atau mau yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ternyata hamba itu memilih di sisi Allah. Artinya Rasulullah SAW diberi pilihan, mau tetap hidup di dunia atau mau diwafatkan. Ternyata Rasulullah SAW memilih diwafatkan, memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak memilih dunia. Ya tentunya Abu Bakar menangis. Berarti sebentar lagi akan kehilangan Rasulullah SAW, akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Maka beliau menangis sambil berkata, nufdika bi abaina wa ummahatina. Sungguh kami akan tebus engkau ya Rasulullah dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Artinya kami lebih memilih engkau daripada bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Sedangkan para sahabat yang lain ketika itu belum paham atau belum ngeh. Ya, istilahnya belum ngeh. Maksudnya apa dan maksudnya siapa? Abu Bakar pertama paham. Abu Bakar yang pertama paham radhiyallahu anhu. Wa kana Abu Bakrin a'lamuna, dan bahwasanya Abu Bakar memang yang paling alim di antara kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sungguh di antara manusia yang paling banyak memberi kepadaku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saja aku mengambil khalil, kekasih yang paling dicintai selain Allah,
niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin ukhuwah al-Islam wa mawaddatuhu, tetapi ukhuwah Islam, cukup persaudaraan Islam. Wa mawaddatuhu, dan cukup kasih sayang Islam. La yabqayanna babun illa sudda illa baba Abi Bakrin, tidaklah tersisa satu pintu pun kecuali tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Rasulullah SAW sangat-sangat memuji Abu Bakar dan merasa sangat mendapatkan banyak bantuan, banyak jasa dari Abu Bakar. Demikian selesai ucapan An-Nawawi. Di awal tadi kita sebut dengan kalimat berkata An-Nawawi. Sampai titik ini ucapan An-Nawawi rahimahullah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apalagi yang membuktikan kalau Abu Bakar adalah yang paling alim, yang paling cerdas? Bukti berikutnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah dipilih oleh Nabi sebagai imam, mengimami muslimin dalam salat jamaah. Dan kalian tahu bahwa syarat menjadi imam adalah aqra'ukum li kitabillah. Alaysa kadzalik? Siapa yang berhak jadi imam? Kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah yang paling bagus atau yang paling alim tentang Al-Quran. Bacanya, memahaminya, dan seterusnya. Maka dikatakan Abu Bakar adalah aqra'uhum li kitabillah. Berarti Abu Bakar aqra'uhum karena disuruh oleh Nabi menjadi imam. Kita lihat, kita baca. Wa qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, kana Siddiq radhiyallahu anhu aqra'us sahabah. Abu Bakar Siddiq adalah yang paling qari', yang paling bagus dalam membaca Al-Quran, dan paling bagus, paling alim dalam masalah Al-Quran. Ai a'lamuhum bil Quran, yang paling alim tentang Al-Quran. Liannahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaddamahu imaman li salati bil sahabah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddamahu, memilih beliau untuk maju ke depan. Qaddamahu, dikedepankan sebagai imaman, sebagai imam. Lis salati, dalam salat, bis sahabah, mengimami para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Nabi bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Sedangkan dalam hadis lain Nabi bersabda, yang mengimami kalian adalah yang paling alim terhadap Al-Quran. Maka barakallahu fikum, beliau berarti aqra'uhum li kitabillah, tentunya setelah Rasulullah SAW. Wa akhrajat Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi liqaumin fihim Abu Bakrin an ya'ummahum ghairuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sepantasnya satu kaum yang di sana ada Abu Bakar untuk diimami oleh selain beliau. Tidak pantas satu kaum yang di sana ada Abu Bakar untuk diimami selain Abu Bakar. Enggak pantas. Kalau ada Abu Bakar, harus dia yang imami. Ini perintah Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Kalau tidak ada Abu Bakar, silakan cari yang aqra'uhum. Ketika sebuah pasukan kecil diberangkatkan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya pada mereka, siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Baqarah? Seorang anak muda mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Kamu yang memimpin mereka, yang mengimami mereka. Artinya apa? Artinya kalau ada Abu Bakar, harus Abu Bakar. Kalau nggak ada, kembali ke hukum asal,
aqra'ukum likitabillah, yang paling qari', yang paling bagus bacaannya, yang paling alim tentangnya dari kaum tersebut. Wa kana ma'a dzalika a'lamuhum bis sunnah, juga beliau paling alim tentang sunnah radhiyallahu taala anhu. Kullama raja'a ilaihi as-sahaba fi ghairi mawdi'in yubarrazu alaihim binaqli sunanin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap para sahabat merujuk fi ghairi mawdi'in, tidak di satu tempat saja. Mawdi'in maknanya satu. Kalau jamak mawadhi'. Maka fi ghairi mawdi'in maknanya tidak di satu tempat saja. Dalam sekian tempat, dalam sekian kejadian para sahabat berbicara, selalu Abu Bakar berkata qala Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, sami'tu Rasulullah. Selalu beliau sampaikan sunan. Rasulullah SAW begini, aku melihat beliau begini, aku melihat beliau berkata demikian, aku mendengar beliau bersabda, ila akhirih. Ini Abu Bakar. Yubarraz alaihim binaqli sunan. Beliau tampil, yubarraz, langsung tampil menyampaikan atau menukil sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Yahfadhuha huwa, yang dihafal olehnya. Ketika para sahabat kebingungan mau menguburkan Rasulullah SAW, maka Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi kecuali dikuburkan di tempat wafatnya. Maka wafatnya di kamar Aisyah, dikuburkan di situ. Dengan hadis dari Abu Bakar Siddiq dari Nabi SAW. Ketika mereka bertikai masalah pemimpin, Abu Bakar membacakan lagi, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, a'immah min Quraisy, bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Setiap ada kejadian, Abu Bakar mengatakan qala Rasulullah. A'lamuhum bis sunnah, berarti Abu Bakar adalah yang paling alim dalam masalah sunnah. Bahkan ketika wafatnya Rasulullah, masyarakat dalam keadaan gelisah, kok Nabi bisa wafat? Umar juga marah-marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Rasulullah tidak wafat. Dia tidak meninggal. Dia pergi dipanggil oleh Allah sebagaimana Musa dipanggil oleh Allah dan akan kembali seperti kembalinya Nabi Musa alaihi salam. Abu Bakar dengan tenang mendatangi Rasulullah SAW, mencium keningnya dan berkata, engkau harum ya Rasulullah, hidupmu dan matimu. Artinya Abu Bakar yakin ini telah wafat. Sudah dilihat betul-betul wafat. Dicium dan kemudian mengatakan, sungguh engkau harum hidupmu dan matimu. Kemudian beliau beranjak ke masjid, naik mimbar, menyatakan dengan muqaddimah pujian kepada Allah, hamidallah wa asna alaih, sampai berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah wafat. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Diajarkan akidah tauhid bahwa beliau Rasulullah SAW manusia, wafat. Tetapi Allah yang tidak akan wafat, tidak akan mati. Kemudian dibacakan dalilnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidak lain Muhammad kecuali seorang rasul, kata Allah. Dan qad khalat min qablihi ar-rusul, dan sudah banyak sebelumnya para rasul-rasul. Kemana mereka semua? Wafat, semuanya meninggal. Kecuali yang rufi'a ilaih, yaitu Isa alaihi salam. Itu pun nanti akan wafat di akhir zaman, juga akan mati. Kemudian ayatnya dilanjutkan, afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berpaling murtad? Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian akan murtad meninggalkan agama-agama kalian? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sanajzillahu syakirin.
Siapa yang berpaling murtad, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Pas ayatnya, tepat sekali. Sampai kata Umar bin Khattab, sungguh demi Allah, seakan-akan ayat itu turun kepada Abu Bakar mengenai wafatnya Rasulullah SAW. Seakan-akan baru turun saat itu kepada Abu Bakar dan turun ayatnya untuk matinya Rasulullah SAW. Padahal ayat itu sudah turun kapan? Pada perang Uhud. Ketika diisukan Rasulullah SAW terbunuh. Maka Allah turunkan ayatnya. Apakah kalau beliau mati atau terbunuh kalian akan murtad? Ini pun bukti kecerdasan dan keilmuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang tiada bandingnya dengan para sahabat yang lain, yang a'lamuhum, yang paling alimnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, selanjutnya Suyuti berkata rahimahullah, wa yastahdiruha indal hajah. Abu Bakar selalu mendatangkan, menghadirkan sunnah-sunnah ketika dibutuhkan, ketika ada hajat ilaiha. Ketika mereka bertanya tentang ini, Abu Bakar tahu. Ketika mereka memperselisihkan masalah yang tertentu, Abu Bakar tahu. Abu Bakar bacakan. Yang laisat indahum, yang mereka tidak tahu atau tidak dengar atau lupa, Abu Bakar yang membacakan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, wa kaifa la yakunu kadzalik? Bagaimana tidak demikian? Kaifa la yakunu kadzalik? Bagaimana tidak demikian? Wa qad wadhaba 'ala suhbati Rasulillah, karena beliau terus menerus, wadhaba artinya terus menerus. 'Ala suhbati Rasulillah, terus menerus menemani Rasulullah SAW sepanjang waktu. Min awalil bi'tsah ilal wafah. Abu Bakar itu menemani Rasulullah SAW sejak diutusnya Rasulullah SAW. Berarti pertama Rasulullah dakwah. Yang pertama masuk Islam Abu Bakar, dan terus menemaninya sampai wafatnya. Ya jelas paling alim, karena paling lama berguru dengan Rasulullah SAW. Selalu bersama beliau kemanapun beliau pergi. Bahkan di saat Rasulullah SAW tidak ditemani oleh siapapun, ditemani oleh Abu Bakar. Ketika hijrah berdua, di Gua Hira berdua, sampai datang ke Madinah berdua. Radhiyallahu ta'ala anhu. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha